Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dyuningsi. Kali ini kita masih membahas bab reproduksi sel, yaitu materi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah makrosporogenesis. Makrosporogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan makrospora. Makrosporogenesis terjadi di bakal buah atau putik sebagai alat reproduksi betina pada tumbuhan. Proses ini terdiri dari pembelahan meiosis 1 kali dan mitosis sebanyak 3 kali. Induk makrosporogonium yang diploid akan mengalami pembelahan meiosis sebanyak 1 kali, akan menghasilkan sel anak yang haploid. Kemudian, sel anak haploid ini akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali tanpa proses sitokinesis, sehingga akan menghasilkan 8N. Tahap-tahap makrosporogenesis. Kalian perhatikan gambar ya. Induk dari makrosporo adalah makrosporogonium yang diploid akan mengalami pembelahan meiosis menjadi megaspora atau makrospora yang haploid. Kemudian megaspora atau makrospora ini akan mengalami mitosis sebanyak 3 kali tanpa sitokinesis menjadi 8N. 8N akan terdiferensiasi menjadi 1 sel ovum yang haploid, 2 sel sinegrit haploid, 1 sel inti kandung lembaga sekunder yang diploid, dan 3 sel antipoda yang haploid. Selanjutnya kita akan membahas mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah pembentukan dan perkembangan mikrospora atau yang kita sebut dengan polen atau serbuk sari. Mikrosporogenesis terjadi di benang sari sebagai alat reproduksi jantan pada tumbuhan. 1 induk mikrospora atau mikrosporogonium yang diploid menghasilkan 4 sel mikrospora yang haploid. Kita pelajari tahap-tahap mikrosporogenesis. Coba kalian perhatikan gambar ya. Induk dari mikrospora adalah mikrosporogonium yang diploid akan mengalami pembelahan meiosis yang akan menghasilkan mikrospora yang haploid atau polen atau serbuk sari. Kemudian akan terdiferensiasi menjadi 3 inti, yaitu inti vegetatif sebagai petunjuk jalan, inti generatif 1 yang bertugas membuahi sel telur, dan inti generatif 2 yang bertugas membuahi inti kandung lembaga sekunder. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat gambar pembuahan ganda pada Angiospermae. Nah, coba kalian perhatikan gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar bakal buah yang terdiri dari sel ovum yang berada di mikrofil, kemudian diapit oleh 2 sel sinergis, kemudian yang di tengah adalah inti kandung lembaga sekunder yang diploid, dan yang di bagian kalaza adalah sel antipoda yang haploid. Nah, untuk serbuk sarinya nomor 2 itu adalah inti vegetatif yang haploid, kemudian nomor 3 adalah inti generatif 1 yang haploid, dan yang keempat adalah inti generatif 2 yang haploid. Pembuahan ganda karena 2 kali terjadi pembuahan, yaitu pembuahan yang pertama, sel ovum haploid akan bertemu dengan inti generatif 1 haploid menjadi zigot yang diploid. Pembuahan yang kedua, inti generatif 2 yang haploid akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder yang diploid akan menjadi endosperm yang triploid sebagai cadangan makanan. Nah, demikian tadi materi tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas pola-pola hereditas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.